Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita memulai perkuliahan kembali untuk Kimia Fisik 1 dengan menggunakan buku PW Atkins jilid 1 edisi keempat. Oke, saya lanjut ke halaman selanjutnya ya, karena sudah ada 2 video yang tayang. Oke, kelanjutan dari materi sebelumnya itu adalah persamaan van der Waals. Ini dari bentuk persamaan dari gas nyata ya. Oke, di persamaan van der Waals ini jadi dari persamaan keadaan virial, kesimpulan dapat ditarik hanya dengan memasukkan nilai khusus koefisiennya. Tadi ada koefisien B, C ya, yang ada di tabel 1.2 dan 1.3. Sering berguna bagi kita jika mempunyai pandangan yang luas walaupun kurang tepat tentang semua gas. Oleh karena itu, kita memperkenalkan lampiran ya, persamaan keadaan yang diusulkan oleh si Johannes van der Waals tahun 1873. Oke, van der Waals sendiri itu dia mengajukan persamaan dengan bukti eksperimen yang dimilikinya dengan termodinamika yang logis. Oke, di sini ada koefisien van der Waals ya, yang posisinya itu adalah pada suhu 298. Jadi kalau misalnya kamu pakai data ini di atas suhu 298 ya kurang tepat ya, lebih tepatnya gini ya. Oke, untuk melihat tabel ini ada beberapa yang harus kamu waspadai ketika dia punya satuan 10⁻², karena ini posisinya per ya. Kalau di per berarti dia adalah pembagi, jadi angka ini benar untuk melanjutkannya. Jadi kalau punya angka 3,22 itu yang dipakai adalah 3,22 kali 10⁻². Oke ya, jangan sampai salah, takutnya dibagi lagi ya, karena ada beberapa data di tabel yang di buku termodinamika atau buku yang lain itu bukan dikali tapi dibagi ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke, ini penyusunan persamaannya ya, ceritanya dia pakai masih sama seperti VV NRT, lalu dibagi oleh volume sehingga bergeser sama dia sehingga didapatkan dengan V dikurang NB. Jadi yang menjadi highlight dia adalah bagian pembaginya. Mengapa demikian? Interaksi tolak-menolak antara molekul-molekul diperhitungkan dengan asumsi bahwa interaksi itu menyebabkan molekul-molekul berperilaku seperti bola kecil, tetapi tidak dapat ditembus. Volume bukan nol molekul menyeratkan bahwa partikel itu tidak bergerak di dalam volume V, melainkan terkekang di dalam volume yang lebih kecil, volume dikurang NB. Dengan NB menyatakan perkiraan volume total yang ditempati molekul itu sendiri. Dengan alasan ini, kita terdorong untuk mengubah hukum gas sempurna. Oke, ya. Lalu tekanan bergantung baik pada frekuensi tabrakan dengan dinding maupun pada gaya setiap tabrakan. Jadi si N ini ya, P-nya ini ya, bergantung ya. Karena dan juga di sini volumenya dikurangi oleh dari pergerakan dari si zat tersebut di dalam ya. Oke, sehingga efek dari gabungan dari tolak menolak dan tarik menarik itu hasil dari eksperimen van der Waals. Ini dia tidak ceritakan dengan detail ya. Didapatkan persamaan seperti ini bergesernya, yang dari awalnya yang V kurang NB, sehingga sini ada belakangnya A dikali N kuadrat per V kuadrat. Nah, sehingga ini dijabarkan lah ya mas saya saja ya. Persamaan ini dibagi oleh N semua ceritanya, hanya untuk daerah sini saja ya sama dia, bagi N, lalu sehingga agar V per N itu jadi PM. Nah ini juga ya, jadinya PM ya. Oke, didapatkan seperti ini ceritanya. Lalu di sini ada istilah dia A per VM itu adalah tekanan internal gas. Jadi karena tadi pergerakan tadi ya, zat-zat yang di dalam ada tarik menarik, tolak menolak seperti itu. Sehingga persamaan yang ini ya ceritanya itu persamaan yang di sini itu diturunkan lagi ya, dikeluarkanlah, kita jabarkan. Pindah ruas ya ceritanya, ini kan yang sebelah sini itu yang bagian kanan ini bisa pindah ke kanan langsung, jadi A plus bla 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 sama dengan NRT per N dibagi VN dikurang NB per N. Lalu di sebelah sini dia
artinya dicabut lah karena tidak begitu signifikan sehingga didapatkan persamaan ini, dan bentuk ini tuh sebenarnya adalah ini. Karena kan saya tidak membagi dalam seperti ini ya, an kuadrat per v kuadrat, tidak lihat seperti ini. Oke, persamaan di atas 11b itu kalau dijabarkan ya seperti ini. Lalu kita kali silang ya, bagian penyebut dikalikan dengan p sehingga sama dengan bagian pembilang ya ceritanya. Oke, sudah didapatkan, dijabarkan. Jadi ada Vm pangkat 3, Vm pangkat 2, Vn saja, Pm saja, lalu tidak ada Vm, itu dianggap variabel. Ya, variabel itu kan ada X, Y, Z yang sama. Ini kamu pelajari di mana ya? Di matematika atau di fisika lah kita bilang. Sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini kurang lebihnya ya. Nanti kamu bisa baca di sini ya. Ini hanya mengkelompokkan mana yang dia punya belakangnya variabelnya Vm pangkat 3, Pm pangkat 2, Pm saja, atau tidak ada variabel Pm. Oke, sehingga didapatkan bahwa ini adalah X pangkat 3, Vm kuadrat ini adalah X kuadrat, Vm itu X, yang sini kan tidak ada label ya, berarti angka 1 sini. Oke. Nah, ini nih bentuknya yang di sini, di contoh 1.7. Oke. Dijelaskan dulu di contoh 1.7 ya, penggunaan persamaan van der Waals. Ya kan? Jadi persamaannya itu begini ya. Ada soal di sini bahwa volume molar karbon dioksida itu pada suhu 500 Kelvin dan 100 atm dengan memperlakukan sebagai gas van der Waals, dia bilang. Kita tata nih persamaannya yang ada di 11B. Nah, ini kan 11B nih ceritanya seperti ini. Nah, kamu mau pakai ini ataupun tidak pakai ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya, karena nanti akan dikasihkan tool sama saya berupa goalseek. Ya, nanti kita pakai goalseek ini dan juga pakai si 11B ini juga, itu bisa juga ya. Jadi nggak mesti harus ini sebenarnya ya. Oke, kita ikutin dulu buku ini ya, mau kemana. Oke, sudah kita tata. Tolong dibuka di tabel 1.4-nya bahwa nilai A 1.4 itu di atas ya. 1.4 ini ya ceritanya ya. Oke. Saya sebentar buka file dulu. Buka file dulu agar jadi 2 site ya. Sebentar. Oke, dia minta tabel 1.4 ya. Oke, ini tabel 1.4-nya ya. Nilai A-nya karbon dioksida adalah 3,52 ya, atm liter kuadrat per mol kuadrat. Lalu di sini dia bilang B-nya 4,26 ya. 4,26, B-nya benar ya, 4,26 kali 10⁻², liter per mol. Oke, ini datanya sudah oke. Lalu kita sekarang mulai ke persamaannya, bahwa di persamaan ini ada RT per P ya, ada A per P, AB per P ya. Ini simulasi dia lah ya, setelah diubah dari persamaan 11.B. Dia kalikan di sini. Nah, kamu lihat ya satuannya ya. Sini udah saya kasih clue. Perhatikan R itu konstanta gas ideal. Satuannya maksudnya ya. Di sini kan ada satuannya adalah ATM ya. Sebentar, saya buka ke halaman sebelumnya dulu. Karena R itu ada banyak ya. Sebenarnya ini kan sudah paham kamunya, tapi saya ingatkan kembali ya. Jadi nanti di materi-materi selanjutnya tidak lagi saya bahas. Udah ada ya, jadi ada
ini dia ya. Sebentar. Ini R-nya ya, ada 8,314 Joule Kelvin mol, Joule per Kelvin mol. Ada 0,08206 liter ATM Kelvin, liter ATM per Kelvin mol. Ada 62,63 ya ceritanya liter Torr per Kelvin mol. Ada juga 1,987 kalori per Kelvin mol. Jadi digunakan sesuai dengan satuannya. Nah, di sini kan dia bilang ATM. Nah, ATM-nya berarti kita pakai yang 0,08206. Oke. Ini kamu bisa dicek halaman 12 ya untuk yang dari R-nya. Oke, di sini dipakai, lalu suhunya adalah 500, P-nya adalah 100 sehingga didapatkan angka sekian. Lalu dia cari juga dengan menambahkan koefisien B sehingga dapat segini. A per P-nya segini, AB per P-nya segini. Sehingga dia diminta mencari X ya. Ini dia bilang pakai aja kalkulator. Sebenarnya nggak perlu ya, kita bisa pakai dengan Goalseek. Goalseek itu ada di Excel. Ini ceritanya, bentar ya, saya zoom dulu. Ini persis dengan yang ada di buku tadi ya ceritanya. Kita pakai, saya pakai persamaan yang tadi. Ini yang pangkat 3 sehingga ini persamaannya tinggal di copy aja, pindahkan ke Excel ya. Seperti ini, lalu dijadikan X pangkat 3. Yang berubah itu kan si X ya. X ini kita tebak ya sebenarnya ya. Kita tebak berapa angkanya. Persamaan di sini itu kan sama dengan 0 ya. Berarti diinginkan ketika kita menginput tebakan kita VM atau si X ini adalah berapapun angkanya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam persamaan ini itu harus hasilnya adalah 0. Ini mengikuti persamaannya karena kan di sini persamaannya dijelaskan karena pindah ruas ya, yang ini ya. Karena ini pindah ruas kan pasti P dikalikan ini sama dengan ini. Ketika ini pindah ruas juga ke kiri semua, maka hasilnya sama dengan 0. Seperti dari sini ya. Dari sini lalu sampai ke sini tuh ya pasti sama dengan 0 karena persamaan ruas ya, perpindahan ruas, sorry. Oke. Di sini sudah saya formulakan. Ini data yang saya ambil dari tabel bahwa A-nya untuk karbon dioksida sekian, B koefisien sekian, R-nya saya pakai sekian, T-nya dalam Kelvin karena jelas, R-nya sini Kelvin, P-nya ATM karena ini juga ATM dari R-nya. Oke, lalu ketika kita sudah membuat persamaan seperti ini kan persamaan biasa saja ya, kamu bagi-bagi ya seperti ini. Ya. Oke, ini saya pakai Excel ya karena kalau pakai kalkulator kan tidak terlihat cara penyelesaiannya. Kamu tinggal buka Excel kamu, lalu kamu buka sebentar ya, data ya, di bagian menu bar atas ini adalah data. Lalu ada klik di sini what if analysis. Di sini ada klikan Goalseek. Kalau ini nggak muncul, silakan kamu googling bagaimana memunculkan menu Goalseek. Ya, karena ada beberapa Excel yang dia belum dimunculkan ya, karena ini kan sering saya pakai ya sudah muncul lah ya. Kita buka Goalseek di sini. Set cell itu adalah apa namanya, angka yang kita inginkan ya ceritanya ya. Set cell, mana set cell? Oke, ini ya. Saya kan pinginnya jadi saya coba dulu ini angkanya saya ubah dulu ya. 0,1 ya, karena kan itu udah dapat jawabannya ya. Oke. Set cell saya ini, set cell itu adalah hasil perkalian ya ceritanya, hasil perkalian dari ini. Value-nya yang diinginkan adalah 0 kan ya di persamaan kita. Set cell by changing cell itu adalah si X kan yang kita tebak-tebak itu. Ini dia. Kita klik OK. Nah, dia berpulang seperti ini. Apakah benar seperti ini? Karena hasilnya beda banget dengan tadi ya ceritanya. Ini sampai 0 segala macam ya. Dapatlah angka di sini X-nya 0,069. Oke. Silakan dicek dulu dengan hasil dari perkalian di sini. Tadi hasilnya adalah 0,410, padahal tadi hasilnya nggak segini ya. Oke, saya back. Ini kan hasilnya hampir 0 ya ceritanya, 0,00 ini tergantung kamu ya ceritanya.
Nah, setelah saya cek hasil perhitungan dengan Golfsik ya ceritanya, ada perbedaan angka saja di sini, kayak B per R, B dikurang ya ceritanya. Sebentar, oh ini B plus ya. Ini sudah, oh ya ini sudah B plus ya. Jadi angka di sini tuh ada perbedaan. Ini 0,4350, ini 0,45. Ini ngikutin angka yang asli ya. Mungkin dia pembulatan atau gimana, saya kurang tahu. Upper P-nya oke, sama. AB per B-nya ada angka 3 di belakangnya. 3, jadi 1,533. Nah, ini yang mengakibatkan ada perbedaan angka. Tapi kalau misalkan kita sudah melakukan ini, ya, saya rasa sudah oke saja ya. Namun kita akan coba dengan yang nggak usah pakai ini aja, gimana Bu? Kita pakai persamaan ini langsung saja nih, 11B ya bisa ya. Oke, kita coba di sini. Saya pakai persamaan di, ntar ya, saya oret-oret dulu ya. Cara kedua ya. Ntar. Kita punya persamaan seperti ini, berarti ini halaman 22 ya. Datanya sama, saya mau cari di sini adalah NRT. NRT-nya tidak ada di sini. Oh, sorry. Kita cari RT dulu. RT ya. Lalu kita B-nya sudah ada. Lalu oh hanya ini saja ya. Langsung cari saja di sini ya. Saya langsung pakai persamaan P sama dengan RT dibagi PM min B dikurang A dibagi PM pangkat 2. Oke, ini ya. Ini P-nya. Saya P-nya sudah ada. Oke, ini udah saya tambahkan ya. Ini kita pakai persamaan yang 11B ini. Bahwa P sama dengan RT dibagi VM min B dikurang A per VM kuadrat. Ini sudah saya tuliskan R kali T-nya, VM min B-nya dengan cara ini dibuat dulu tebakannya. Oke, terus dikurang ini sehingga di sini adalah, sebentar saya turun dulu ya. Yang kita inginkan set cell-nya ya. Set cell-nya itu adalah si P-nya sendiri kan, set cell berarti dia 100 ATM ya. Benar nggak? Oke, 100 ATM. Jadi to value-nya, sebentar, kok susah banget ya untuk ke kanan. To value-nya adalah 100 ATM. Oke, kita mulai dengan Golfsik-nya. Kita klik data, what if analysis, Golfsik. Set cell-nya adalah ini, daerahnya. To value-nya adalah 100, by changing-nya adalah VM. Kita Golfsik. Oh sorry, ininya belum, set cell-nya belum kita buat formula, dia harus formula. Formulanya ini sama dengan RT dibagi VM min ini dikurang dengan A per PM ini ya. Oke, langsung kita klik data, what if analysis, Golfsik. Set cell-nya adalah ini, to value-nya 100, by changing-nya adalah VM. Oke, ini dia dapat. Ini 0,29803. Nah, ini dia. Ada sedikit perbedaan di sini ya ceritanya ya. Tapi kan di sini makanya dibilang dia ingin membentuk suatu hal. Sebentar ya, saya lihat jawaban sini 0,413. Nah, dari sini kamu bisa mengecek
sebenarnya apa yang terjadi di sini ya. Karena ketika kita menghitung seperti ini, kenapa ada perbedaan yang begitu. Di sini kita dapatkan angka VM-nya ya ceritanya. Ini tebak-tebak seperti ini. It's okay kok ya kalau saya mah ya. Karena di sini tuh yang diintikan adalah kamu bisa menggunakan persamaan dengan kamu apa namanya tuh mengubah ke dalam bentuk persamaan X pangkat 3 sini. Kalau ini dia langsung target ke arah sini. Tapi tolong dicek kembali apakah ada yang kurang ataukah ada yang salah. Ini dicek lagi ya maksudnya ya. RT R kali T sudah benar. VM min B ini sudah benar. Liter per mol ya. Oke, terus di sini A dibagi VM kuadrat sudah benar ininya ya. Tinggal cari P-nya, ya udah pakai ini. Yaitu ini begini. Oh ya, sudah benar ini ya. Jadi tinggal dicek kembali dari mana langkah ada yang salah atau tidak. Di sini dia menunjukkan kita menggunakan bentuk persamaan ya, pemecahan dengan secara matematis. Tapi mau pakai komputer, mau pakai ini silahkan saja. Terjadi perbedaan is okay, tapi kalau langkahnya sudah, kalian dilihat kan tahapannya ya seperti ini. Saya juga curiga ya mengapa ini bisa demikian. Kalau ini kan set-setnya 100, ini dia. Dan ini kan pendekatan ya, sebenarnya metodenya pendekatan. Oke, di sini sudah bisa menggunakan goalseek atau yang lain, silakan. Sekarang saya lanjut dulu ya, nanti kita bahas kalau memang ada perbedaan angka. Kamu bisa coba, kamu bisa komen nanti ya, sebenarnya yang mana lebih baik ya, karena kan ini sedang diulik ya ceritanya. Oke, saya ke bawah ada, nah ini VM-nya 0,366 ya ceritanya. Saya sih dapatnya 0,373, oke lah ya. Oke, saya jadi curiga juga sih sebenarnya mengapa ini tidak bisa pas sekali ya angka 100-nya. Oke lah. Sebentar. Ada yang salah. Oke. Ini latihan mandiri ya. Coba kamu pakai, kamu hitung-hitung dengan Excel kamu ya. Di bawah sini dia argon. Kalau tadi kan dia CO2 ya. Jadi sekarang kamu pakai datanya argon. Datanya argon di halaman 12 ya. Sebentar. Kamu pakai datanya argon di sini ya. Argon tuh A-nya 1,345, B-nya adalah 0,0322. Oke, saya coba pakai suhunya 100 derajat Celcius berarti 373 Kelvin. Tekanannya ada 100. Oke, kita buat di sini. Saya sudah menyelesaikan ya. Sini. Kan ini tinggal copy paste aja, yang di atas tinggal ganti datanya sini ya, 1,34 ini 0,0322, R-nya sama. Ya, lalu suhunya di sini 373 Kelvin. Oke. Tekanan 100 ketika dihasilkan goalseek, hasilnya adalah 0,30937. Kalau di sini dia dapat 0,98 ya, 0,298. Ya, oke lah ya. 0,298 ini 0,30937. Oke. Tapi ketika kamu menggunakan yang persamaan yang tadi, saya jadi penasaran di sini ya. Cara kedua kita coba ya, copy ya. Oke, PM-nya ini set cell-nya ini RT, R kalikan T ini ya. Terus PM dikurangkan B ini, terus ini A
A-nya ini dibagi VM-nya ini, oke. Nah, ya kita coba. Oh ini malah mendekati ya. Goal-seek, set cell-nya adalah ini, to value-nya adalah 100 ATM ya, changing-nya adalah ini. Nah ini malah sama persis dengan hasil jawabannya ya, 0,29803 ya. It's okay. Nah tapi saya jadi penasaran, ini persamaan sudah bisa dipakai, tapi di atas ini dia oke. Oh, bawah sama ya dengan atas, hasilnya 0,2908. Oh ini kenapa berubah, sebentar ya. RT PM kurang B A oke. Sama ya, ada yang saya salah kali saja ya. Ya tidak masalah. Jadi mau pakai persamaan yang di sini ya, atau yang di dengan yang di mau pakai metode yang dengan X pangkat 3 ataupun kamu langsung pakai persamaan ini saja ya silakan, itu hasilnya kurang lebih sama ya ceritanya. Bahkan malah yang hasil dengan menggunakan persamaan langsung itu lebih mendekati 0,366 ini 0,366 ya. Ya saya juga heran mengapa. Ya mungkin karena ini ya, kalau kita tidak pakai kalkulator, tidak pakai Excel, tidak pakai Goalseek, itu kan dia pakai persamaan X pangkat 3 agar lebih mudah, maksudnya ya. Pakai kalkulator kan dia menginput langsung, tapi ketika device kamu adalah Excel, sebenarnya kamu tidak perlu mengubah persamaan tersebut karena kamu bisa pakai cara kamu tebak dulu si PM-nya atau X-nya, setelah itu dia akan menghitung, mengkalkulasi lewat bantuan dari Goalseek. Oke, di sini ada persamaan yang lain ya ceritanya, tapi saya sampai dulu di sini ya untuk perhitungan, nanti kita lanjut lagi karena agar tidak terlalu lama videonya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU. Saya ucapkan selamat pagi.